Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan tentang kitab Akhlaqul Bani. Kemarin kita sudah membahas adab kita ketika dalam perjalanan. Sekarang kita lanjut pada halaman 40. Bismillahirrahmanirrahim. Adab tilmidhi bil madrasati. Adab tilmidhi utawi iki nerangake tata kramane bil madrasati ing dalam madrasah. Jadi bab yang menerangkan tentang tata krama seorang murid fil madrasah, di madrasah. Tidak hanya di madrasah, di tempat-tempat majelis ilmu di mana orang mencari ilmu. Ini tentu ada adab-adab yang harus dan benar-benar kita lakukan. Dimanapun tempat belajarnya yang namanya madrasah. Walaupun sekalipun belajarnya di masjid, ya tetap aja. Idza wasala nalikane tumeka sapa at-tilmidu murid al-madrasatu ing sekolah murid yang sahu moko ngelapi sapa murid kita aku ing sepatune murid bil mim sahati kelawan lam. Jadi ketika berangkat ke sekolah, maka seharusnya seorang murid juga harus apa? Harus istilahnya membersihkan sepatunya kalau di sini. Tsummayalhamu, kemudian budal sapa tilmid ila ismihi marang kelase tilmid. Fayaftahu babahu bil lutfin. Fayaftahu moko buka sapa murid babahu ing lawang isu, lawang kelas tadi itu bil lutfin kelawan dan ketika masuk dalam kelas, ya, harusnya kita membuka pintu itu, ya, kalau adab yang benar, ya dibuka dengan halus. Langsung jebrak, pokoknya ditendang, ya. Tidak boleh. Termasuk ketika kita masuk rumah, ya, maka masuk rumah juga harus apa? Berdoa minimal ada salam. Wa yadkhulu bi adabin, lan mlebu sapa tilmid saka murid bi adabin kelawan sopan. Wa yusallimu lan uluk salam sapa tilmid zulaihi ing atase pira-pira kancane tilmid wa yusafihuhum lan apa nyalami sapa tilmid. Termasuk apa? Nyalami siapa yang disalami? Ya teman-temannya. Maka dimanapun tempatnya majelis ilmu misalkan atau musyawarah ataupun apa, kita misalkan masuk, ya
maka harus mengucapkan salam. Dan kalau misalkan ada majelis ilmu atau majelis zikir dan sebagainya, ketika kita duduk, ketika kita duduk maka adab kita harusnya menyampaikan salam assalamualaikum. Tapi tidak harus satu majelis tersebut terus kita memutar salaman itu juga tidak harus. Ada adab yang lain. Sampai sudah telat, misalkan majelisnya sudah mulai, cukup di kanan kiri ngobrol kita, kecuali belum mulai, dan kita boleh mengucap salam dan salaman terhadap semua orang jika mampu. Minimal ada pasalnya. Wa huwa muhtasib, hale utawi murid muhtasimu iku mesem qailan hale ngucap sabahul khair wassurur, nuli artinya selamat pagi, seperti itu. Jadi masuk dalam sebuah majelis itu kita harus tabasam, harus senyum mesem, pas belajar itu kita mengkerut, artinya mencucu. Waktunya pelajaran matematika ini males, suntuk, nggak boleh. Orang belajar itu harus dalam keadaan cinta, harus dalam keadaan senang, maka ilmu akan masuk dengan sendiri. Thumma yadau nyetirake sapa tilmid mahfadzatahu ing tasib murid tilmid, murid tadi fi turjan fi turji ing dalem sorokan mak'atun bangkune tilmid, langsung naruh tasnya pada di bangku. Wa idza jaa ustadu lan nalikane teko sapa gurune tilmid, gurunya tadi yang fi min mahalihi, maka ngadeg sapa tilmid min mahalihi saking panggonane duduk tadi itu. Ketika guru datang, maka kita dianjurkan atau kita adalah berdiri. Untuk apa? Ya untuk menghormat kedatangan beliau. Termasuk kita yang sering dalam majelis itu, ketika kiai rawuh dan sebagainya, sudah ketika mampu kita nyebut untuk berdiri. Wa yastaqbiluhu lan ngadepi sapa murid ing ustad bi kulli adabin kelawan sekabehane kesopanan wa ihtiram lan kamulian. Akhirnya di sini kita menghadap kepada seorang guru itu istilahnya harus dan benar-benar dengan adab yang mulia. Wa yusafihu lan nyalami murid ustaz, artinya salaman kepada ustaznya. Saking pentingnya akhlak, saking pentingnya adab. Sering kita mendengar adab atau akhlak, perilaku yang baik itu lebih atau di atas ilmu. Adab itu lebih tinggi
lebih dibanding dengan ilmu. Terbukti bahwasanya dari beberapa cerita, termasuk cerita yang diceritakan oleh salah satu imam madhab kita, imam madhab yang ada di Indonesia, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik. Beliau ketika belajar mengajari muridnya, itu ada salah satu murid yang belajar kepada beliau selama 20 tahun lamanya. Dan di antara 20 tahun itu 18 tahun digunakan untuk belajar tentang adab. Ini 18 tahun digunakan untuk belajar tentang adab. Kemudian yang 2 tahun ini kita belajar untuk apa? Mempelajari ilmu-ilmu yang ada. Jadi penting, sangat penting kita mendahulukan adab. Sak pinter gini ya kita semua, tapi kalau tidak punya adab 16 ya. Jadi 20 tahun lamanya belajar, ternyata 18 tahun digunakan untuk mempelajari adab atau akhlak. Sedangkan 2 tahun menurut Imam Malik ya, hanya digunakan untuk menuntut ilmu. Kalau kita melihat seperti itu, maka harus kita garis bawahi di sini. Maka ilmu yang kita pelajari ya memang penting, tapi setidaknya akhlak kita harus benar-benar baik. Termasuk adab murid terhadap guru, adab murid di madrasah, di majelis semua. Wa idza taqal jarasu lan nalikane muni ya, al jarasu apa bel waqafa mengkoleren sapa murid ihwanihi sertane kanca-kancane murid fis sofi ing dalem barisan ya, mu'taqidan hale jejeg la wala yatakallam lan ora guneman ya. Guneman itu bahasanya berarti apa? Tidak berbicara. Awiyal aku utawa dolanan sapa murid ma'ruf sertane kanca-kancane. Artinya ketika sampai sudah apa? Bel berbunyi ya, sudah ya, kita apa? Jejak dalam barisan. Kau oleh ngomong ya, kau oleh tulinan. Terkadang ada orang murid ya, kurang sopan ya, gurunya nerangkan di depan ya, murid ngawur ngomong-ngomongan oleh konconi boleh, tidak boleh. Itu sama dengan kita tidak menghormati guru. Lumayan guru, kemudian apa? Nuli melbu sobetul med faslahu yang kelasnya. Kemudian masuk pada kelas ba'da isyaratil mu'allim sakwise isyarahi guru. Jadi kita disuruh masuk kelas kalau kita menganjurkan atau mengajak kita masuk kelas bikul dihuduhi kelawan sekabehane anteng. Jadi harus dalam keadaan anteng, tenang, wasukuni dan tenang ya. Fa yaqsidu maq'adahu mongko
nyejo sapa murid maq'adahu ing bangku wa yajlisu lan lungguh sapa tilmid sapa murid jalsatan kelawan lungguh kang api. Setelah masuk duduk pun juga harus berilmu ya. Jadi jangan sampai ya kaki duduk ya dalam satu majelis ya, sikile ngadeg ya, mendekrak koyo warung misalnya, nggak boleh ya. Jadi harus duduk dengan baik, harus duduk dengan bagus. Bi an yastaqima ya, kelawan yen jejeg sapa tilmid wala awijalan bengkong nganti sapa murid rohu gegere murid. Artinya di sini apa sih? Tunduk ya, hormat. Misalkan di klub, jadi usahakan jangan mendenteng gini ya. Kalau kita mendenteng udah ngeci ya, bedakan. Duduk itu istilahnya apa? Agak menunduk ketika kita dalam belajar, ketika guru mau memulai belajar. Nggak boleh pendendang ini ya. Kita kasih hormat, menghormati. Wala yuharrika rijlaihi lan ora ngobahake sapa tilmid rijlaihi ing sikil. Terkadang kita kalau duduk itu ya gitu, sikil ini obah terus. Nggak boleh, ya sudah ajak saja. Sampai sikil-sikil pun juga harus di-rem, harus di tenangkan. Wala yuzahimahu lan ora desek sapa tilmid ghairuhu ing liyane tilmid. Misalkan ini tidak dalam tidak dalam kelas, dalam majelis ya, maka harus berbagi ya. Artinya ketika sudah gak muat ya, sampai cari tempat yang lain. Dan di Al-Quran juga ada ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Termasuk dalam majelis tersebut ya, juga harus tahu ketika ada orang ya, harus bergeser kalau memang orang itu bisa duduk di sebelah kita. Jadi juga harus memperhatikan orang dalam menuntut ilmu ya. Tidak melulu sampai aku bayar larang yo satu dewi pano nggak boleh. Ketika kita ada hal-hal yang seperti itu bagian dari adab kita ketika menuntut ilmu ya. Maka satu ketika ya harus kita bergeser. Kok dalam halakoh atau dalam perkumpulan itu ada orang yang telah datang ya, maka setidaknya adab kita itu ya melonggarkan tempat duduknya dia, geser untuk ini. Wala yad'u lan ora nyeleake sapa tilmid rijlan ing sikil ya, tidak menaruh kaki rijlan ing sikil ala rijlin ing atase sikil. Nah, artinya gak boleh kita menekuk ya, gak boleh kita kaki itu gak boleh diselempang istilahnya, disilang itu gak boleh ya sudah. Kaki kanan jadi kaki kanan, kiri ya, gak boleh disatukan, ditempel terus disilang. Ketika kita seperti itu ya, maka tidak boleh. Nah, ini diatur dalam sampai di
berangkat di ahlakul batin. Wala ya'batha biyadihi lan ora dolanan sapa delmet biyadihi kelawan tangan. Nah, termasuk tangan iki yo gak oleh gerakan, tidak boleh tok meja tok. Wala yadahu lan ora nyelehake sapa delmet yadahu ing tangane delmet tahta khuddihi ing dalem ngisore pipi. Nah, termasuk ini ya, termasuk apa? Berpaku mangku pipine. Ini ini berarti turu ya, nggak boleh sampai diatur seperti itu. Wa an yusital darsi lan yento wa an yusital darsi lan yento ninggalake sapa murid lil madrasah maring pelajaran. Wala yaltafita ya, lan ora noleh sapa tilmid yaminan ing arah tengah wala shimalan lan ora noleh di arah kiwa. Jadi tidak boleh tolak oleh, fokus saja. Ketika kita dalam hal belajar harus kita fokus ya, boleh mengganggu orang lain, menolak dalam belajar ya. Ya sudah, apa yang diterangkan di depan ya kita fokus. Bal yuqabil ustadahu, balik ngadepi sobat ilmin ya, ustadahu ing gurune ilmin. Nah, opo maneh sampai membelakangi guru, sampai ngadep guru, malah tambah kawul. Walai kali malan orang ngomongi sapa murid ya, ahadan ing wong siji awil hikahu ya, utawa apa geguyu ya, gegoyan sapa ilmin. Istilahnya kita tidak boleh ngecek, membuli ya, pemanen guyonan salah satu murid atau salah satu orang dalam majelis. Jadi jangan kita membuat apa forum dalam forum ya, nggak boleh kalau etikanya kita lagi belajar. Li'anna dzalika yamna'u an fintasi, karena sesungguhnya ya, semua itu ya bisa mencegah ya, bisa mencegah dari apa, saking maham pelajaran. Ya semua yang kita lakukan itu kalau kita bisa menahan ya, maka insya Allah pelajaran akan masuk. Kok kita ngobrol sendiri ya, nanti ilmu insya Allah bisa sendirinya. Mau sampai ketika pelajaran saja tidak memperhatikan ya pelajaran ini iso ya. Maka di sini ketika kita melakukan ya, hal-hal yang sesuai dengan anjuran ini, insya Allah kita bakal paham. Kalau kita tidak bisa melakukan itu, maka akan ada apa? Kita tidak paham belajar. Wa yamna'u ghayrahu ing liyane murid aidon kelawan maneh an fahmihi saking pahame
tansi. Fayamdoku alaihi ustadi moko bendu ing atas murid alaihi ustadi sapa guru. Ini awal gak paham ya gurune yang bisa. Artinya di sini wa idza lam yafhamu lana likani ora paham sapa tilmid guru sahu ing pelajaran tilmid fala buddha moko mesti ya ayyaskuto apa yen to gurune sapa murid fil imtihan ing dalam ujian. Jadi nanti bisa dilihat ketika kita mau ujian. Maka hal-hal yang dikira sekiranya itu baik kita lakukan dalam menuntut ilmu ya sudah harus dan benar-benar kita kerjakan, harus benar-benar kita lakukan. Sekali lagi kita harus ingat ya, kita harus mengutamakan adab di atas ya, adab kita dahulukan di atas ilmu. Kalau orang sudah punya adab, insya Allah dia sudah mencerminkan atau menerapkan ilmu-ilmu yang lain. Sampai tadi itu ya, rasionya perbandingannya dari 20 tahun 18 tahun ya, Imam Malik mengajarkan adab ya, 18 tahun mengajarkan adab dan hanya 2 tahunnya hanya dipergunakan untuk menuntut ilmu yang lain. Nah, berarti kalau seperti ini kan sudah menunjukkan simbolik bahwasanya adab ini sangat dan benar-benar diperlukan dalam hal belajar. Semoga kita bisa menjalankan apa yang ada di dalam adab ini dan tergolong orang-orang yang beradab ya, orang-orang yang lebih mendahulukan akhlak dan termasuk kita tergolong orang-orang yang baik akhlaknya, baik dalam ibadahnya. Syukur-syukur bisa nanti kebaikan itu mengantar kita kepada apa? Kebahagiaan di dunia dan lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihna wa qurrabatina fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihna wa qurrabatina fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihna wa qurrabatina fi dinina. Baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.